Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di acara Mimbar Agama Islam di pagi hari ini dengan mengambil tema peran tokoh-tokoh Islam dalam merawat dan membumikan Pancasila pada era media sosial. Namun terlebih dahulu kita awali perjumpaan kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan pada kita. Kita diberi sehat, waras, diberi negeri yang subur, negeri yang begitu melimpah ruah kekayaan alamnya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih Allah memberi hidayah pada kita, yaitu hidayah berupa petunjuk agama Islam yang sudah kita yakini, yang sudah kita imani bahwa kalau kita bisa menetapi agama Islam ini, Allah akan memberi kehidupan yang layak bagi kita di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan firman Allah di surat An-Nahl, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahum hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal baik, laki-laki atau perempuan, dengan syarat orang tersebut iman, maka Allah akan memberi kehidupan yang layak di dunia dan akan dibalas yang lebih baik di akhiratnya. Oleh sebab itu, semua nikmat Allah kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sholawat semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan yang kita ikuti, yang kita contoh sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Niscaya di dalam diri pribadi beliau Rasulullah itu sebagai contoh yang baik. Kita doakan, kita ucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa pada penerus-penerus beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'ahum alim ulama warasatul anbiya, para ustadz ustadzah, dai daiyah, kiai-kiai, santriwan santriwati, dan semua pejuang-pejuang agama yang telah menyebarkan agama Islam ini, juga mendirikan NKRI yang kita cintai ini. Kita doakan, kita syukuri, alhamdulillah, jazahumullahu khairan.
Dan yang ketiga kalinya pada pendengar radio Buana Asri di acara Mimbar Agama Islam ini, saya doakan, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga amal soleh Bapak Ibu dan semua pendengar radio Buana Asri, Allah memberi manfaat fid dini wa dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sebangsa setanah air dimanapun berada, saya ulangi, tema di pagi hari ini adalah peran tokoh-tokoh Islam di dalam merawat dan membumikan Pancasila pada era media sosial. Pada tahun 1960-an, ada seorang filsuf Kanada, Marshall McLuhan, yang juga seorang sastrawan dan futurolog, memprediksi bahwa fenomena desa global membuat umat manusia tidak lagi disekat jarak, ruang, dan waktu. Ternyata, saudara sekalian, prediksi McLuhan terbukti bahwa semua orang yang terhubung dengan internet atau telepon genggam yang cerdas, smartphone, bisa berhubungan dengan berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia. Ini terbukti, saudara sekalian. Dengan smartphone, umat manusia bisa bertatap muka melalui panggilan video. Walhasil seorang penjual papan selancar di Pacitan, Jawa Timur, bisa ngobrol langsung dengan langganannya di California, Amerika Serikat. Seperti sedang berhadapan langsung di toko. Atau ada lagi seorang ahli desain grafis di Makassar, bisa bernegosiasi langsung dengan klien sebuah restoran steak di Jerman yang akan merebranding logo restorannya. Fenomena ini tidak hanya mempermudah komunikasi, namun juga menciptakan peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dengan komposisi umat Islam mencapai lebih 80% dan berasaskan Pancasila, mengalami tekanan dengan kehadiran beragam ideologi. Otomatis ideologi tadi tidak dapat dibendung ataupun disaring lagi. Segala macam ideologi yang mengusung kebebasan individu sebagaimana yang bersumber dari liberalisme seperti LGBT dan lain-lain, kehidupan yang mengedepankan kebersamaan yang bersumber dari ajaran sosialisme langsung bisa diserap oleh setiap individu tanpa ada hambatan. Demikian halnya para ekstrim kanan dari berbagai kelompok agama memanfaatkan internet, terutama smartphone, untuk mengajarkan radikalisme dan terus-menerus merekrut anggota baru. Iya, radikal itu tidak hanya dari salah satu agama saja. Semua agama itu ada radikalismenya. Baik di agama yang besar maupun agama yang kecil. Menurut guru besar ilmu politik Universitas Paramadina kalau nggak salah, yaitu Bapak Yudi Latif. Beliau mengatakan, globalisasi menarik bangsa ke ideologi-ideologi internasional, termasuk Indonesia, dan sekaligus menekan balik. Sehingga ideologi itu sampai kepada masyarakat tanpa disaring lagi
oleh para orang tua, kiai, atau tokoh-tokoh masyarakat. Mengapa? Karena 24 jam aktivitas manusia sekarang ini lebih banyak digunakan untuk interaksi dengan HP. Tidak lagi dengan kiai, tokoh panutannya, ustadz, ustadzah, tidak. Lebih banyak dekat dengan HP. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya keyakinan masyarakat terhadap agama dan nilai-nilai budaya yang mengajarkan kearifan lokal mendapatkan gempuran langsung dari budaya asing. Maka Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti amun ila walati ba'dau sarumin. Tidaklah datang sebuah tahun kecuali tahun yang akan datang lebih jelek kondisinya daripada tahun saat ini. Lebih jelek artinya akhlaknya, moralnya, bukan berarti sainnya atau teknologinya. Kalau sains, teknologinya semakin maju. Bahkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideolog dan falsafah hidup bangsa tergerus pelan-pelan, berganti dengan nilai-nilai yang sifatnya transnasional, yang tidak semuanya sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dalam suku, agama, dan ras ini. Yaitu muncul ideologi kanan, juga ideologi kiri, LGBT, dan lain sebagainya. Kompleksitas masalah tersebut memberi tekanan, saudara, terhadap nilai Pancasila yang bisa dilihat pada setiap sila itu sendiri. Contoh ya, saudara sekalian. Sila pertama yang mestinya mengajak mereka yang berbeda agama dan keyakinan untuk dipersatukan dengan semangat ketuhanan yang welas asih, berubah menjadi sikap yang radikal dan tanpa menghormati keyakinan kelompok lain, sehingga jauh dari sikap toleran. Kita lihat, saudara sekalian, di internet, di YouTube, agama yang A mengolok-olok agama yang B, agama B ganti mengolok-olok agama A mengolok-olok C, C mengolok-olok D. Agama besar mengolok-olok yang kecil, agama kecil juga begitu, membalas mengolok-olok agama yang besar. Hal tersebut, saudara sekalian, mengundang bibit perpecahan dan potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Sejarah Republik Indonesia ini, saudara sekalian, jarang terjadi konflik antar agama. Tapi sekarang kita lihat, kita rasakan lebih sering muncul radikalisme agama. Padahal watak asli orang Indonesia itu adalah welas asih dan toleransi. Aslinya begitu. Pada sila kedua, saudara sekalian, adanya pengaruh globalisasi yang makin intens dapat menciptakan zona konflik di berbagai daerah, saudara sekalian. Kita lihat di NKRI ini muncul kantong-kantong daerah konflik yang sewaktu-waktu sangat rentan untuk disulut biar menjadi kacau. Contohnya di Sulawesi, di Papua, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang muncul seperti itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab terancam dengan jaringan terorisme, saudara.
Teroris yang merembes dan menjadi sel yang diam di wilayah perkotaan dan pedesaan. Artinya sel diam ini apa? Ya sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk konflik karena sudah diinfiltrasi yang sudah tidak dapat dibentung tadi. Ini fenomena sila kedua. Sekarang sila ketiga. Indonesia ini multikultural. Dengan kebiasaan apa? Yaitu gotong royong, gugur gunung, kerja bakti bersama-sama. Mestinya terbiasa mengembangkan sikap hidup merekatkan persatuan. Namun akhir-akhir ini sering kali berkembang sifat monokultural yang lebih mengedepankan sesama kubu, suku, aliran agama tertentu, dan lain-lain. Pada sila keempat, globalisasi dapat melahirkan polarisasi, saudara sekalian, atau terbelahnya masyarakat. Kita jumpai sekarang ada istilah cebong, ada istilah kampret, ada istilah kadrun. Ini yang terjadi polarisasi di masyarakat seperti itu. Para elit politik sering menciptakan kegaduhan. Karena apa? Memperebutkan kepentingan politik mereka. Kadang kejadian itu baru 10 menit, saudara sekalian. Kita yang di pelosok termasuk di Sragen ini sudah mengetahui kejadian yang ada di Jakarta sana. Ini disebabkan apa? Karena media sosial, karena wartawan ingin mengeluarkan berita yang paling awal tanpa disaring. Sehingga bahasanya kadang terlalu berlebihan, akhirnya bisa menyulut konflik. Namun saudara sekalian, karena sifat kehidupan politik yang dinamis, kegaduhan biasanya bisa segera berakhir dengan kompromi. Itu para politik di sana, para elit politik. Tapi kadang para elit kita kurang menyadari bahwa kegaduhan yang mereka ciptakan itu masih menyisakan bibit-bibit permusuhan di tengah masyarakat yang seringkali tidak mudah dinamaikan, sehingga berpotensi merusak persatuan, kekompakan, dan kerukunan. Elit politik kelihatannya cakar-cakaran, tapi jarak berapa hari sudah duduk kembali, makan bareng. Tapi di bawahnya masih gontok-gontokan, saudara. Bahkan bisa tahunan. Coba lihat. Sekarang yang dirasakan sisa-sisa pilkada DKI dan pilpres yang lalu. Efek globalisasi dan media sosial pada sila kelima juga bisa menciptakan kesenjangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan dapat melahirkan prasangka berbagai bentuk kekerasan dan protes serta kecemburuan sosial. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya berharap semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para mubalek, para mubalegoh, marilah kita berupaya lebih untuk menyikapi ini, kita supaya berupaya lebih merawat dan membumikan Pancasila di tengah gempuran ideologi impor atau transnasional yang menggerus nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Pancasila ini. Harapannya apa?
Harapannya agar pada tahun 2045, yaitu pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dapat benar-benar mengambil keuntungan dengan bonus. Bonus apa? Yaitu bonus demografi. Saya ulangi, bonus demografi. Di mana 70% rakyat Indonesia nanti tahun 2045 itu usia produktif lebih banyak daripada usia yang tidak kerja. Nah, ini saudara sekalian. Sekali lagi saya menghimbau, mari para tokoh-tokoh agama, para kiai-kiai, para ustadz, ustadzah, para cendekiawan, para mubalek, para mubalegoh, para penceramah, mari kita membantu pemerintah. Mari kita berdakwah dengan menampilkan Islam yang sejuk, Islam yang indah, Islam yang damai, Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Sehingga umat Islam juga merasa senang, damai, terayomi, dan umat non-Islam juga tidak terganggu, tidak terusik, dan pada akhirnya diharapkan mereka lebih simpatik pada ajaran kita. Minimal mereka tidak salah persepsi bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul menjadi rahmat untuk semua alam. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah mengutus kamu Nabi Muhammad untuk rahmat bagi semesta alam. Alam manusia, alam jin, muslim maupun non-muslim. Semua mendapatkan rahmat dengan adanya Islam ini. Sehingga mereka bisa merasakan ketentraman, kesenangan hidup di NKRI berdampingan dengan umat Islam. Dan umat Islam sendiri secara internal juga saling hormat menghormati, toleransi, mungkin ada perbedaan madhab atau perbedaan yang bersifat furu'iyah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah pada kita semua, pada umat Islam khususnya, pada bangsa Indonesia, dan semoga NKRI tetap utuh, tetap jaya, dan menjadi pusat peradaban dunia, pusat kebangkitan Islam, pusat perdamaian, dan lain sebagainya. Semoga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu dan semua saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, demikian sedikit mimbar agama Islam dari kami. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga ingin sedikit sumbangsih memberikan pencerahan juga ide yang kami lewatkan dengan acara mimbar agama Islam ini, yang tujuannya untuk kemaslahatan kita semua fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.